tugas video kami kelompok 2. Nah, saat ini kami sedang berada di Museum Chong Afi Mansion nih. Sebelum cerita lebih dalam tentang mansionnya, baiknya kita mengenal sosok Chong Afi terlebih dulu nggak sih? Di sini aku akan menjelaskan kepada kalian tentang siapa sih Chong Afi tersebut. Chong Afi lahir pada tahun 1860 sebagai Chong Fung Nam di distrik Meishan, Guangdong, Tiongkok. Dia berasal dari latar belakang yang sederhana dan miskin di Tiongkok. Dia bahkan belum menyelesaikan sekolahnya, sehingga dia dan saudara laki-lakinya dapat membantu di toko keluarga mereka. Pada usia 17 tahun, Chong Afi mengikuti jejak kakaknya dan datang ke Labuan Deli di Sumatera, Hindia Belanda. Kakaknya sudah cukup mapan di Medan pada saat itu. Kedua bersaudara itu tumbuh sangat sukses dalam bisnis mereka. Mereka juga tumbuh sangat berpengaruh, karena mereka mengembangkan hubungan dekat dengan penguasa Belanda pada saat itu dan Kesultanan Delhi, serta penguasa Cina di Sumatera dan sekitarnya. Pada akhir hidupnya, bisnis Chong Afi mencakup perkebunan real estate, pertambangan, bank, kereta api, kelapa, tembakau, teh, karet, minyak sawit, dan gula. Bangunan rumah Chong Afi terletak di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara. Rumah Chong Afi ini dibangun pada tahun 1895 dan berdiri pada tahun 1900, yang telah berfungsi sebagai museum kediaman Chong Afi dan menjadi salah satu tempat wisata yang dikunjungi oleh wisatawan lokal ataupun wisatawan luar Provinsi Sumatera Utara hingga wisatawan mancanegara. Rumah ini dibuka untuk umum pada 18 Juni 2009 untuk memperingati ulang tahun Chong Afi yang ke-150. Meskipun sudah berusia ratusan tahun, bangunan ini masih terlihat kokoh. Isi ruangan seperti kursi, meja, guci, telepon, piano, dan lainnya masih tertata rapi. Semua ruangan di rumah Chong Afi ini terlihat bersih dan terawat. Kita akan masuk ke ruang tamu khusus, di mana ruang tamu khusus ini digunakan Chong Afi untuk menyambut sahabatnya, yaitu Sultan Delhi ke-9 sebagai pemilik Istana Maimun. Berikutnya kita akan masuk ke ruang kerja Chong Afi. Kemudian ada ruang santai keluarga, di mana ini bisa digunakan sebagai tempat makan. Di bagian kirinya ada piala-piala dan tongkat golf yang masih asli. Ada juga piala go-kart cucu Chong Afi. Kita masuk ke beberapa kamar tidur anak Chong Afi. Kemudian di lantai 2 terdapat ballroom atau tempat untuk berdansa dan berpesta yang biasa digunakan Chong Afi. Berikutnya kita akan masuk ke ruang masak. Kemudian terdapat ruang kamar tidur tamu yang bisa digunakan untuk menyambut para tamu yang ingin menginap di rumah Chong Afi.
Jong Afi adalah seorang tokoh peranakan Tionghoa di Medan yang sangat berpengaruh, khususnya pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Setelah kematiannya pada tahun 1921, pengaruhnya tetap terasa, terutama melalui warisan yang ia tinggalkan baik dalam bentuk kekayaan maupun kontribusinya terhadap masyarakat. Rumah beliau terletak di Jalan Ahmad Yani Medan yang sekarang dikenal sebagai Jong Afi Mansion. Rumah ini menyimpan banyak kenangan sejarah tentang bagaimana Jong Afi berperan dalam pembangunan Medan, baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Kini, rumah tersebut dijadikan museum yang terbuka untuk umum yang menampilkan sejarah hidupnya dan sumbangsinya untuk masyarakat. Ketika Jong Afi meninggal pada tahun 1921, upacara pemakamannya dilakukan dengan adat Tionghoa yang sangat terhormat dan dihormati oleh berbagai lapisan masyarakat, baik kalangan Tionghoa, Melayu, maupun Belanda. Konvoi pemakamannya melibatkan ratusan orang, termasuk keluarga, teman-teman, serta tokoh masyarakat. Banyak orang yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir, dan profesi ini berlangsung besar-besaran, menandakan besarnya rasa hormat masyarakat terhadap kontribusi Jong Afi. Jadi Kak, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara jurusan Psikologi. Jadi di sini kami itu untuk memenuhi tugas sejarah Sumatera Utara, mata kuliah MKWU gitu. Jadi kami disuruh untuk menjelaskan tentang bangunan bersejarah. Nah, di sini kami ada pertanyaan beberapa untuk Kakak, apakah berkenan untuk dijawab? Iya. Jadi sekarang itu Kak masih ada nggak keturunan dari Jong Afi, dan kalau ada yang masih hidup itu dia sekarang di mana? Keturunannya masih ada, tapi mereka itu berpencar-pencar, ada yang di luar dari Medan, ada juga yang di luar negeri gitu. Tapi untuk sekarang yang masih ada itu Ibu Mimi, yaitu cucunya yang tinggal di rumah ini, tepat memang di rumah ini. Seperti itu. Jadi sejak tahun berapa mansion ini dijadikan museum, dan apa alasan akhirnya diputuskan untuk jadi museum? Jadi museum ini tuh dibuka itu di tahun 2009 dengan alasan kayak mau menunjukkan bahwasanya budaya Cina gitu, budaya Tionghoa gitu. Sejak tahun 2009 dibuka. 2009. Sejak berdirinya itu udah pernah ada direnovasi nggak Kak, atau semuanya itu masih asli emang dari awal? Sudah ada renovasi beberapa, seperti kayak bagian dinding itu cat-catnya, terus ada beberapa kayu-kayunya yang diganti gitu-gitu sih. Jadi sekarang yang mengelola mansionnya Nah, yang mengelola museum ini itu cucunya, yaitu Ibu Mimi yang tinggal di rumah ini. Ya. itu kan ada biaya masuk, dan biasanya banyak kan didatangi sama mahasiswa, pelajar, orang-orang turis mungkin. Iya. Nah, itu uang masuknya digunakan untuk apa? Nah, itu uangnya itu digunakan untuk perbaikan museum ini terutamanya. Terus yang kedua itu untuk menolong orang-orang, karena seperti yang kita baca di surat wasiat kan, mereka juga untuk menderma. Jadi masih memang masih dijalankan oleh keluarga wasiat yang ditulis Jong Afi gitu. Tadi kami juga lihat itu ada banyak penghargaan untuk museum ini. Itu diantaranya penghargaan apa aja ya Kak? Itu kayak dari ojol, kayak Grab, terus dari pemerintah juga, dari pariwisata juga gitu-gitu sih. Banyak. Iya. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama.